Baik, perkenalkan nama saya Reno Tagulo, NPM 19110302, kelas TIP 1904. Baik, judul yang saya jelaskan pada kali ini yaitu virtual memory. Baik, langsung saja ke pembahasan pokoknya, yaitu latar belakang virtual memory, kedua demam paging dan page replacement, alokasi frame, phrasing, contoh, dan sistem operasi. Baik, langsung saja pada isinya adalah pada kasus di mana keseluruhan program dibutuhkan, mungkin tidak semua diperlukan pada saat yang sama. Kemampuan mengeksekusi program hanya pada beberapa bagian dari memori mempunyai beberapa keuntungan. Keuntungannya ada sebagai berikut di bawah ini. Salah satunya adalah program tidak terbatas jumlah memori fisik yang tersedia, sehingga user dapat menulis program untuk ruang alamat virtual yang sangat besar, yang berarti menyederhanakan programming teks. Baik, teks keduanya itu atau poin kedua, karena setiap program user dapat menggunakan memori fisik yang lebih kecil pada waktu yang sama dapat menjalankan lebih banyak program. Virtual memory ini biasanya diimplementasikan menggunakan demand paging atau demand segmentation juga digunakan. Tetapi algoritma segment replacement lebih kompleks daripada algoritma parallelogram karena mempunyai ukuran yang bervariasi. Kedua, poin keduanya yaitu demam paging, di mana artinya dari sebuah demam paging ini adalah sistem paging dengan swapping seperti pada file yang diletakkan di memori. Hanya jika diperlukan, hal ini menyebabkan kebutuhan yang lebih rendah. Kebutuhan memori ini lebih rendah, tetapi responnya lebih cepat daripada user yang menggunakan. Pada proses memori sekunder disk dapat juga dipindahkan ke memori lain dengan menggunakan lazy swapper untuk melakukan swapping bila page tersebut akan digunakan. Jika page diperlukan, maka dilakukan acuan invalid atau penghentian. Page yang tidak berada di memori tersebut akan dibawa ke memori dari base storage. Akses ke page yang diset invalid menyebabkan page fault yang menyebabkan drive ke sistem operasi, karena status dapat berupa register kode kondisi counter interupsi dari proses terinterrupt disimpan bila terjadi page invalid. Proses ini dapat dimulai lagi pada tempat dan status yang sama kecuali page yang cocok, sedangkan di memori dan sedang diakses prosedur untuk menangani page fault yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Poin pertama yaitu sistem operasi dapat melihat tabel untuk menentukan jika acuan invalid, maka proses dihentikan dan file sedang tidak berada di memori. Kedua, jika acuan invalid dilakukan thread ke sistem operasi, sistem mencari frame kosong. Keempat, sistem melakukan proses swapping ke frame bebas. Kelima, tetapi page di reset bit valid invalid di set 1 valid. Keenam, interupsi di restart. Itu sebagai prosedur untuk menangani page fault tadi. Jadi apabila tidak ditemukan frame bebas, maka dilakukan page replacement, yaitu dapat mencari beberapa page di memori yang tidak digunakan, kemudian dilakukan save out
ke backing store. Terdapat beberapa algoritma page replacement di mana reformasi algoritma diharapkan untuk menghasilkan jumlah page fault minimum. Tapi beberapa page kemungkinan dibawa ke memori beberapa kali. Untuk perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung demapaging ini sama dengan perangkat keras untuk sistem paging di web, yaitu dapat berubah tabel page. Ini dapat kita artikan sebagai tabel yang mempunyai kemampuan untuk memberi entry, atau dalam bahasa lainnya bit valid atau invalid, atau nilai khusus untuk berproteksi. Poin keduanya yaitu memori sekunder, di mana dapat kita artikan arti dari memori sekunder ini adalah digunakan untuk membawa page yang tidak di memori dan biasanya adalah di disk kecepatan yang lebih tinggi, dapat disebut swap device. Pada poin berikutnya masuk pada reformasi demapaging. Untuk kita ketahui, ada beberapa waktu yang diperlukan untuk melayani page fault ini, yang dapat menyebabkan jika satu, traps ke sistem operasi, kedua, menyimpan register dan status proses, ketiga, menentukan interrupt adalah page fault, keempat, memeriksa page acuan legal atau tidak, menentukan lokasi page pada disk, kelima, membaca dari disk ke frame bebas. Di dalam frame bebas ini ada berapa bagiannya lagi, ada dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, menunggu di antrian untuk perangkat sampai permintaan membaca dilayani. Poin kedua, menunggu perangkat mencari dan atau waktu latency. Ketiga, memulai transfer dari page ke frame bebas. Baik, poin ke-6-nya tadi, menunggu alokasikan CPU untuk user lain. Nomor 7, interrupt dari disk. Ke-8, menyimpan register dan status proses user lain. 9, menentukan interrupt dari disk. 10, memperbaiki tabel page dan tabel lain untuk menunjukkan page yang dimasuk untuk sudah di memori. Ke-11, menunggu CPU yang dialokasikan untuk proses ini kembali. Baik, poin berikutnya adalah page replacement. Ini page replacement ini dapat kita perlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem ini harus menemukan status frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame ini ada berbagai caranya, yaitu menulis isinya untuk ruang, swap, dan mengubah tabel page dan tabel lain yang menunjukkan page tidak lagi di memori. Kebutuhan akan mereplacement ke user lain. Baik, ke poin berikutnya itu kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu page replacement.
Pada replacement ini diperlukan berbagai macam sistem yang harus kita tentukan di dalam membuat page yang tidak lagi di memori. Langkah-langkah untuk page faultnya yang memerlukan replacement seperti: 1. Carilah lokasi page yang diharapkan pada disk. 2. Carilah frame kosong dengan cara bila ada frame kosong dapat digunakan. Berarti bila tidak ada, bisa juga menggunakan algoritma page untuk menyeleksi frame yang akan menjadi korban. Baik, berikutnya simpan page korban ke disk dan ubah tabel page-nya. 3. Baca page yang diinginkan ke frame kosong yang baru, ubah tabel page, kemudian mulai kembali ke proses user. Baik, ke judul berikutnya adalah algoritma page replacement. Pada algoritma ini pada setiap operasinya mempunyai skema yang unik. Secara umum diinginkan mempunyai rata-rata page fault terendah, yang berarti algoritma dievaluasi dengan menjalankan pada string tertentu dari memori reference dan menghitung jumlah page faultnya. String yang mengacu ke memori disebut reference string atau acuan string. Baik, dapat kita lihat pada modulnya penyimpanan alamat dari memori acuan. Misalnya jika ditelusuri proses tertentu, disimpan alamat berikut. Dapat kita lihat pada modul di sini 10.100 sampai ke terakhirnya, di mana 100 bit itu per page direduksi ke string acuan yang pertama 1,416161661. Artinya itu adalah untuk menentukan jumlah page faultnya. Untuk string algoritma page replacement digunakan sejumlah frame yang lebih tinggi. Semakin rendah jumlah page fault, semakin sederhana algoritmanya. Baik, judul berikutnya adalah algoritma FIFO. Artinya algoritma FIFO ini adalah algoritma paling sederhana, karena algoritma FIFO ini dapat diasosiasikan dengan sebuah page bila page tersebut dibawa ke memori. Jadi bila ada suatu page yang akan ditempatkan, maka posisi page yang paling lama akan digantikan, karena algoritma ini tidak menyimpan waktu pada saat sebuah page dibawa ke memori. Algoritma optimalnya juga merupakan hasil penemuan dari algoritma yang punya rata-rata page fault terendah, di mana algoritma optimal akan mengganti page yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlalu lama. Ini menjamin rata-rata page faultnya terendah untuk jumlah frame, tetapi sulit untuk implementasinya. Di sini ada sebuah gambar perhimpunan reference string-nya. Di sini ada 7 sampai ke 01. Baik, judul berikutnya yaitu algoritma Last Reslane Leos atau LRO.
Ini merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma LRU ini mengganti phase yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlalu lama. Untuk mengimplementasikan algoritma LRU ini digunakan dua model, yaitu satu counter, di mana counter ini setiap entry table phase yang diasosiasikan dengan sebuah time of push dan sebuah logika atau counter ditambahkan ke CPU. Clock ini digunakan untuk setiap acuan ke memori, karena jika sebuah acuan ke memori ini dibuat isi atau di register di copy ke time of push pada tabel phase untuk phase tersebut. Kedua, stack, di mana stack ini dari nomor pada yang diatur. Jika sebuah phase digunakan, maka acuan phase dihapus dari stack dan meletakkan pada stop of stack. Dengan cara ini, stack selalu digunakan phase dan bagian bawah untuk phase RL2. Di sini ada udah tertera pada gambar reference stringnya. Di sini ada stack vector A sama dengan stack vector B. Lalu judul berikutnya yaitu alokasi frame. Alokasi frame ini berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap strategis, yaitu proses usul atau frame bebas. Bagian berikutnya yaitu alokasi global dan alokasi lokal. Dapat kita ketahui arti dari phase replacement ini, yaitu faktor terpenting yang harus dipertimbangkan dalam alokasi frame. Pada multi-file, proses yang berkomunikasi mendapatkan frame. Algoritma phase replacement dilakukan dalam dua kategori. Yang pertama itu global replacement dan local replacement pada suatu frame. Di sini ada penjelasan gambarnya, di bawah udah ada gambarnya di sini. Halaman ini sebuah proses mengalami flashing jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk paging daripada eksekusi. Dapat dibatasi dengan menggunakan algoritma local priority replacement. Berarti grafik yang terjadi pada proses refreshing ini pada sistem multi-programming. Dapat kita lihat ada gambar di bawah, yaitu CPU utilization sama refreshing the day of multi-programming. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya ampun.